Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudahkah menanam hari ini? Teman-teman, hari ini saya mau update hasil dari potong umbi atau potong induk keladi waktu itu ya. Nah, di kurang lebih satu bulan yang lalu ini saya buat video bagaimana caranya menyelamatkan tanaman keladi yang akarnya busuk. Nah, ini waktu itu sudah saya potong dan ini bagian yang indukan-indukannya ya. Nah, ini salah satu dari indukannya tadinya, tapi sudah saya potong dan sudah saya cacah-cacah. Nah, ini update-nya hari ini. Hari ini sudah lumayan bagus karena ini sudah rata-rata daun baru semua ya teman-teman, sudah daun baru semua dan ini sudah layak untuk diganti media tanamnya. Nah, sebelumnya saya mau pindah ke media tanam utama atau media tanam yang cacahan daun bambu. Ini saya mau ulangi ya, saya sedikit menjelaskan kembali. Ini untuk medianya saya masih menggunakan sphagnum moss atau lumut sama dengan hasil cacahan umbinya. Nah, ini yang cacahan umbinya, barangkali teman-teman baru nyimak video saya. Nah, ini cacahan umbinya saya juga menggunakan sphagnum moss seperti ini atau lumut pinus. Ini sudah ada sebagian yang tumbuh ya teman-teman, udah ada sebagian yang tumbuh. Nah, ini bagian umbi yang waktu itu saya cacah-cacah kurang lebih segini ya besarnya, kurang lebih segini besarnya, dan ini sudah ada atau sudah mulai tumbuh. Nah, ini yang bagian atasnya atau bagian pucuk dari indukannya yang saya potong juga sama menggunakan sphagnum moss. Hari ini sebelum saya pindah ke media tanam utama, saya mau kasih penjelasan terlebih dahulu bagaimana caranya ngecek bahwasanya si keladi ini sudah sehat atau sudah siap pindah. Nah, yang pertama adalah kita lihat dulu. Nah, ini ya, ini kita lihat sudah mulai keluar dari permukaan pot ininya, akarnya ya teman-teman. Nih sudah terlihat ya, sudah keluar. Nah, selain dari akarnya sudah mulai keluar seperti ini, kalau misalkan akarnya belum keluar, bisa juga kita cek dari penambahan daun baru. Nah, ini daun lama yang waktu itu saya ikat ya, masih daun pancing. Ini daun lamanya dan ini sudah mulai daun barunya 2 dan setangnya sudah mulai pendek atau sudah mulai kokoh. Berbeda dengan ini ya. Ini masih jauh lebih panjang dan ini layu. Nah, ini sudah mulai siap dipindah. Kalau misalkan teman-teman ada yang tanya, karena ini media tanamnya hanya menggunakan lumut, sebenarnya sudah bagus karena lumut ini juga perangsang akar. Tapi saya tambahkan ZPT ya atau zat perangsang tumbuh. Nah, ini saya pakainya yang hormonik. Nah, ini saya pakainya ini di setengah tutup itu untuk 5 liter air ya, untuk taruh ke air tatakan. Nah, ini kalau yang potongan-potongan yang sudah tumbuh daun seperti ini, saya menggunakan air tatakannya dicampur dengan ini ya. Kalau misalkan untuk yang cacahan umbinya yang baru tumbuh-tumbuh seperti ini, saya spray atau siram halus ya, atau semprot halus. Nah, langsung aja karena ini sudah kelihatan layak untuk dipindah media. Dan dari daunnya pun juga sudah mulai sehat, sudah mulai tambah daun-daun baru seperti ini. Nah, ini udah daun baru ya. Nah, langsung saja kita pindah ke media tanam utama. Untuk teman-teman yang baru nyimak nanti sekaligus, kalau misalkan teman-teman tanya media yang saya gunakan, hanya menggunakan 2 macam saja ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah saya siapkan. Nah, seperti ini ya teman-teman.
Ini bisa dilihat, ini akarnya bagus ya, atau sudah gondrong seperti ini. Nah, ini kalau misalkan teman-teman di rumah mau coba, ini usahakan untuk lumutnya itu dibersihkan atau dibuang ya, atau diganti. Nah, seperti ini. Nah, ini bagus ya akarnya. Nah, tadinya ini akarnya sudah mulai gundul waktu itu ya, hampir habis. Nah, ini sudah gondrong seperti ini atau sudah mulai banyak. Nanti kita pindah ke media utama. Nah, ini belum terlihat akarnya, cuman coba kita buka. Biasanya kalau udah mulai tumbuh daun baru, akarnya sudah mulai baru. Nah, ini ya. Meskipun belum banyak, dia udah mulai keluar atau tumbuh akar-akar baru. Nah, ini bisa dilihat ya, intinya bisa dilihat dari permukaan atau luar pot. Kalau misalkan akarnya sudah keluar dari pot, biasanya bagus, tapi kalau belum keluar dia baru sedikit seperti ini. Tapi ini sudah layak untuk dipindah karena sudah keluar akar baru. Nah, ini kalau misalkan teman-teman mau pindah seperti ini untuk daun tuanya atau daun yang sudah mulai tidak segar lagi boleh dibuang ya teman-teman, nanti untuk tidak menghambat pertumbuhan daun barunya. Nah, kurang lebih akarnya sudah seperti ini ya teman-teman, udah banyak, udah bagus. Nah, ini kita buka-buka dulu semua, ini kita buang dulu si lumutnya. Terus coba kita tes yang masih kecil-kecil seperti ini akarnya. Nah, ini tadinya anakan samping. Kalau yang ini potong induk ya, ini potong induk yang seperti ini. Jadi umbi bagian bawahnya diambil. Ini potong induk juga sama. Nah, ini coba kita buka yang anakan samping. Nah, ini semua anakan samping ya. Nah, ini bagus ya teman-teman, putih bersih. Nah, ini tanda-tanda atau bisa dilihat dari akarnya putih bagus seperti ini tandanya sehat dan tidak busuk ya. Ini sehat dan bagus pertumbuhannya. Nah, yang seperti ini daun lama atau daun bawaan, ini bisa dibuang ya teman-teman, supaya si daun barunya ini nanti bisa lebih fokus nutrisinya dan lebih cepat pertumbuhannya. Nah, seperti ini biasanya dibuang saja ya, seperti ini. Nah, disisakan seperti ini. Ini juga sama. Nah, ini terlihat masih sedikit sekali akarnya, tapi ini sudah bisa dipindah ya. Nah, untuk teman-teman yang tanya, Kak, apakah kalau misalkan teman-teman nggak punya lumut atau sphagnum moss boleh menggunakan langsung media utama? Itu boleh ya teman-teman, boleh. Tapi biasanya untuk pertumbuhan akarnya jauh lebih lama dan adaptasi pertumbuhan daun barunya juga itu lebih lama dibandingkan menggunakan lumut seperti ini. Jadi untuk teman-teman yang pecinta tanaman keladi, khususnya yang masih pemula, masih punya rasa takut untuk gagal, usahakan untuk punya sphagnum moss atau lumut, karena salah satu media terbaik untuk tanam keladi di awal atau potongan umbi dan semai biji itu adalah sphagnum moss ya.
Ini menurut versinya RA Plan ya, menurut versi saya atau menurut apa yang sudah saya alami dan sudah pernah saya pelajari. Nah, kalau misalkan ada teman-teman yang berpendapat lain, yang misalkan teman-teman ada yang menggunakan media lain itu juga bagus, boleh pakai. Tinggal menyesuaikan dengan ketersediaan media juga. Nah, setelah kita sudah pisah-pisahkan ini media lumutnya, ini kita cuci bersih ya, supaya si lumutnya ini tidak tersisa atau tidak terlalu membuat si keladi ini basah nantinya. Karena ini nanti akan kita proses perendaman atau proses kita kasih tatakan air seperti ini. Nah, ini sekali lagi untuk tatakan airnya ini saya menggunakan yang harmonik ya, untuk pengganti B1 biasanya untuk anti stres. Kalau misalkan teman-teman sudah punya bisa menggunakan ini, kalau misalkan belum punya bisa menggunakan B1 ya. Boleh, bebas pilih yang mana. Oke teman-teman, ini sudah bersih, sudah bisa dilihat ya, ini untuk akarnya bagus, putih, bersih. Nah, ini mau lanjut saya pindah ke media tanam utama. Nah, media tanam utama saya itu maksudnya adalah media tanam jadi ya, atau media tanam yang biasa saya pakai. Nah, kalau misalkan teman-teman tanya media tanam yang paling bagus untuk keladi itu setiap orang berbeda-beda ya, sesuai dengan pengalaman dan sesuai dengan kebiasaan. Tapi kalau misalkan teman-teman tanya dengan saya atau yang biasa RA Plan pakai, saya hanya menggunakan dua jenis atau dua macam media tanam saja ya. Jadi yang pertama, saya media tanam utamanya adalah daun bambu, cacahan daun bambu yang kasar ya, kasar saja, jadi tidak lembut. Jadi supaya nanti si daun bambunya ini membantu untuk proses penggemburan atau poros pada media tanam ya. Dan untuk daun bambu ini juga cukup bagus karena dia juga bisa menyimpan kadar air ya, menyimpan air. Lalu ini ada sekam fermentasi. Nah, sekam fermentasi dengan sekam busuk itu beda ya teman-teman, jadi dua media yang berbeda. Kalau sekam busuk itu sekam lapuk yang biasanya itu dihujan-hujankan dan hancur. Tapi kalau misalkan sekam fermentasi, dia sudah tidak menimbulkan atau sudah tidak mendatangkan jamur dan sudah tidak menyebabkan dia berjamur, tapi tetap utuh, tidak hancur. Jadi nanti si media keladi ini tetap gembur dan tidak memadat, juga tidak becek. Nah, ini untuk pemakaiannya, daun bambu cacahnya itu bisa juga menggunakan daun kering ya, pokoknya daun bambu yang sudah mulai setengah lapuk ya, seperti ini. Ini daun bambu cacahannya 1 pot, sekam fermentasinya 1 pot. Nah, di sini kenapa saya skip untuk tanah atau kenapa saya untuk keladi tidak menggunakan tanah? Karena nanti saya akan proses rendam ya, seperti ini. Nah, seperti biasa, seperti teman-teman pada umumnya keladi itu direndam di air. Jadi kalau misalkan menggunakan tanah nanti bisa menyebabkan becek, bahkan nanti akan memadat ya. Jadi saya skip, maksudnya saya nggak pakai tanah, jadi saya hanya menggunakan daun bambu saja. Nah, daun bambunya 1, terus sekam fermentasinya 1. Nah, di sini kalau misalkan teman-teman untuk pupuknya mau menggunakan apa juga bebas ya teman-teman. Biasanya 1:1 sekam fermentasi dan cacahan daun bambu ditambah dengan biasanya pupuk kandang 1/4 bagian. Tapi di sini saya karena nggak pernah menggunakan pupuk kandang dan juga nggak punya, sekalinya punya juga biasanya pupuk kandang masih rentan timbul jamur dan juga bakteri ya. Jadi saya menggunakan ini granul. Sekaligus informasi untuk granul
Biasanya yang kemasan 800 gram itu di harga 25.000. Sekarang ada kemasan paling ekonomis ya, ini ada 200 gram ya. 200 gram ini hanya 10.000. Sebenarnya lebih irit yang ini ya, besar, lebih irit yang besar yang 25.000 isi 800 gram ketimbang yang 200 gram 10.000. Tapi barangkali teman-teman mau misalkan pesan tanamannya sekaligus, ini yang ekonomisnya atau yang kemasan sedikitnya ya, yang seperti ini. Nah ini kembali lagi tadi ya, pembahasan untuk pupuknya saya hanya menggunakan granul. Nah ini kita campur rata dulu daun bambu dan sekam fermentasinya sehingga nanti rata ya, rata, tercampur rata seperti ini. Nah untuk pemakaian potnya saya masih menggunakan pot yang tadi saya pakai untuk tanam menggunakan media lumut ya. Saya gunakan yang paling kecil terlebih dahulu, ini yang diameter 7 ya teman-teman. Diameter 7 untuk yang ukuran anak samping seperti ini. Nah ini untuk yang Big Bang ini sebenarnya tadinya induk ya teman-teman, tapi karena dia udah dipotong jadi adaptasi kembali dan dia penyesuaian lagi, ini daunnya dari kecil lagi ya, seperti ini. Nah untuk yang paling besar tadi kita sesuaikan, ini saya pakai yang diameter 10 untuk yang ini ya, karena kalau pakai yang diameter 7 sudah tidak muat. Nah ini tujuannya menggunakan pot yang paling kecil terlebih dahulu supaya nanti si akarnya tidak rentan menghitam dan tidak menyebabkan busuk. Nah kurang lebih seperti ini. Nah nanti ketika sudah kita pindah seperti ini, jangan lupa disiram kucur. Dan ketika sudah disiram kucur, jangan lupa tambahkan pupuk ya. Kalau misalkan teman-teman di rumah punya B1 bisa pakai B1, atau kayak tadi saya ya pakai hormonik, atau juga bisa hanya dengan menggunakan granul ya. Kalau saya hanya menggunakan granul. Nah untuk bibitan-bibitan seperti ini biasanya kalau teman-teman biasanya tunggu adaptasi terlebih dahulu. Tapi kalau pakai granul ini bisa langsung ya, hanya ditaburkan seperti ini. Nah ini ya di permukaan media. Nah hanya ditabur ya. Kurang lebih ini 1 sendok agar-agar atau 1 sendok teh ya untuk ukuran pot diameter 10. Nah kalau untuk yang kecil seperti ini ya secukupnya saja ya, secukupnya seperti ini. Nah jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya untuk teman-teman yang mau potong umbi, keladi, atau misalkan mau cacah umbi, usahakan menggunakan lumut dulu. Jadi setelah akarnya sudah sehat seperti ini, sudah mulai bagus, baru dipindahkan ke media tanam utama. Dan sekali lagi kalau misalkan menggunakan pupuk granul yang seperti ini, yang kayak RA Plant pakai, bisa langsung diaplikasikan, tidak harus nunggu adaptasi, karena ini juga ada kandungan nitrogen, terus intinya ada sifat penyuburnya juga, terus anti stresnya juga, jadi bagus digunakan untuk awal tanam. Nah ini ya teman-teman. Oke teman-teman, ini sudah saya pindah semua ya ke media cacahan daun bambu. Nah usahakan ini ketika sudah dipindah-pindah seperti ini disiram ya.
menggunakan semprotan yang paling lembut seperti ini. Nah, usahakan ketika kita nyiram yang media baru seperti ini kita usahakan siram sampai mengucur ya. Nah, ini ya, mengucur seperti ini. Medianya sampai mengucur. Nah, tujuannya biar si kutu-kutu atau hama bahkan yang bekas fermentasinya itu mengalir ke bawah ya, atau terbuang. Nah, ini ya. Ketika sudah mengucur seperti ini, sudah bisa kita pastikan bahwa medianya poros ya teman-teman, karena hanya menggunakan sekam fermentasi dan daun bambu. Nah, kita siram seperti ini sampai mengucur, sampai bersih ya, sampai bersih, sampai air siramannya bening. Kalau sudah kita siram sampai mengucur seperti ini medianya dan airnya sudah keluar seperti ini, nanti kita berikan nutrisi atau pupuk ya. Bisa menggunakan pupuk kandang, bisa juga menggunakan pupuk granul seperti yang RA Plant punya. Oke teman-teman, ini sudah disiram ya, setelah pindah sudah disiram mengucur sampai keluar ke permukaan pot ya airnya. Dan ini sudah saya berikan pupuk granul ya. Sekali lagi teman-teman, kalau punya pupuk kandang fermentasi boleh, atau bisa juga menggunakan pupuk jenis lain. Nah, kalau saya menggunakan pupuk granul, nah ini yang kecil-kecilnya pun sudah saya berikan ya, sudah saya kasih semua seperti ini. Nah, jangan lupa ketika sudah kita berikan granul, kalau granul ini pupuk slow release ya, atau pemakaiannya atau dosisnya itu 4 bulan sekali pemberian. Setelah diberikan pupuk granul seperti ini, nanti 4 bulan kemudian baru saya kasih lagi granulnya. Atau bisa juga pemberiannya nanti setelah ganti pot atau pemindahan ke pot yang jauh lebih besar. Dan jangan lupa untuk air tatakannya. Nah, air tatakannya ini kita kasih tadi ya, yang hormonik seperti ini. Saya pakainya yang sudah dilarutkan. Ini dosisnya sebenarnya 1 tutup ini untuk 10 liter air ya. Jadi irit. Nah, kita kasih airnya menggunakan hormonik, lalu kita tuang ya sebagai tatakan. Nah, untuk teman-teman yang mau pemberian, kalau belum punya hormonik bisa menggunakan AB mix ya. Bisa menggunakan AB mix, juga bisa ditambahkan B1. Nah, seperti ini. Kalau misalkan teman-teman tanya berapa kali pemberian hormoniknya, saya pemberian hormoniknya itu ketika nanti si air tatakannya ini sudah habis, lalu nanti saya tambahkan kembali. Nah, ini bukti bahwa si granul ya, atau si pupuk granul ini aman untuk pembibitan, aman untuk pembibitan. Nah, ini contoh ya, ini bisa disiram, diencerkan, bisa disiram. Ini bibitan ya, bibitan ini full menggunakan sphagnum moss. Ini bibitan dari cacahan umbi yang seperti ini. Nah, cacahan umbi yang seperti ini ketika sudah tumbuh, saya pindah-pindah. Contohnya seperti ini ya teman-teman, ini bahkan masih kecil banget ya, masih kecil banget seperti ini. Ini sudah saya berikan pupuk granul ya, ini bisa teman-teman lihat. Jadi ini aman ya, tidak ada drama lodoh atau panas ke tanaman ya. Jadi semua bibitan-bibitan yang masih kecil seperti ini, yang baru saya pindah, itu saya berikan granul.
Dan air tatakannya itu saya menggunakan harmonik. Jadi kalau untuk keladi saya masih sama menggunakan dengan jenis tanaman lain. Semuanya hanya menggunakan granul dan harmonik ya. Tapi kalau misalkan untuk jenis tanaman lain yang tidak pakai sistem rendam seperti ini atau semiponik ya seperti ini, saya skip tidak menggunakan harmonik. Jadi murni hanya menggunakan granul 4 bulan sekali atau setiap kali pemindahan pot atau pergantian media ya, atau penambahan media. Nah, kurang lebih hasil yang cacahannya seperti ini. Ini masih kecil-kecil banget ya. Hasil cacahannya masih kecil-kecil banget seperti ini. Nah, ini sekaligus informasi atau untuk kita belajar sama-sama ya teman-teman pecinta tanaman. Yang hasil cacahan-cacahan umbi seperti ini ataupun yang dari biji seperti ini usahakan untuk tidak terlalu kena panas yang menyengat ya. Usahakan kena sinar tapi tidak secara langsung. Nah, ini juga sama, yang tadinya juga media lumut dipindah ke media tanam utama seperti ini. Ini masih rentan layu sebenarnya ya, tapi ditaruhnya yang di sedikit panasnya atau yang tidak terlalu menyengat. Intinya ya teman-teman, video hari ini saya hanya sharing-sharing dan saya hanya buat dokumentasi ya pribadi, dan juga biar bermanfaat untuk teman-teman yang lagi belajar. Intinya semoga bermanfaat, dan lebih dan kurangnya saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.